Hai semuanya. Pada video kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang berpikir komputasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Fiandra Shivamazaya, absen 14. Saya Gendis Asofani, absen 16. Saya Wahyu Galon Alrisa dari absen 32. Saya Fian Kartiwijaya dari absen 6. Di video ini kita akan membahas tentang metode penalaran yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Sebelumnya, apa sih definisi dari berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan cara berpikir sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah dan menyusun langkah secara terstruktur. Selanjutnya, kita masuk ke metode penalaran. Metode penalaran merupakan cara berpikir logis untuk menarik kesimpulan dari suatu masalah. Metode penalaran memiliki beberapa jenis, yang diantaranya yaitu yang pertama, deduktif. Penalaran deduktif dimulai dari hal yang umum, lalu ditarik kesimpulannya lebih khusus. Contohnya, premis 1, manusia membutuhkan makanan untuk hidup. Premis 2, Andi merupakan manusia. Jadi kesimpulannya, Andi membutuhkan makanan untuk hidup. Lalu yang kedua ada silogisme. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan dari dua premis atau pernyataan. Biasanya ada premis 1, premis 2, lalu kesimpulan. Lalu yang ketiga ada entimen. Entimen merupakan cara yang lebih sederhana untuk menarik kesimpulan karena biasanya semua premis tidak disebutkan. Lebih ringkas. Yang kedua, ada induktif. Induktif merupakan metode penalaran yang dilakukan dengan cara menganalisis suatu pernyataan yang bersifat khusus, lalu diubah menjadi pernyataan yang bersifat umum. Ada beberapa aktivitas yang sering dilakukan dalam metode penalaran induktif. Yang pertama, analogi yang dilakukan merupakan aktivitas pengambilan kesimpulan di mana data yang diambil dipertimbangkan dengan cara seragaman yang sudah ada. Lalu yang kedua, ada generalisasi. Merupakan teknik pengambilan poin kesimpulan dengan cara mengambil data yang sudah dianalisis. Lalu yang ketiga, ada transduktif. Transduktif merupakan metode penarikan poin kesimpulan dengan cara mengambil sebuah data yang sudah bersifat khusus lalu digunakan untuk data yang lainnya. Lalu yang keempat, memprediksi kebenaran jawaban terhadap persoalan, solusi, pemecahan masalah, ekstrapolasi, dan interpolasi. Lalu yang kelima, ada menggambarkan model, sifat, pola, dan hubungan. Lalu yang terakhir, menerapkan metode penalaran kepada pola hubungan, lalu diubah menjadi konjektur. Agar lebih mudah, bayangkan Anda pada hari ini mengunjungi sebuah kafe A, lalu Anda merasa menunya di sana terasa enak. Lalu di hari berikutnya, Anda mengunjungi kafe B, lalu Anda merasa kafe B tersebut terasa enak. Lalu yang di hari berikutnya, Anda mengunjungi kafe C, lalu Anda merasa menu di kafe tersebut terasa enak. Jadi kesimpulannya, dari ketiga kafe yang telah Anda kunjungi, semua menunya terasa enak. Ada banyak proses penyelesaian kesimpulan dari metode abduktif. Yang pertama, ada simplicity atau kesederhanaan. Sesuai dengan namanya, kita cukup pilih penjelasan yang paling sederhana di antara beberapa pernyataan yang lainnya. Lalu yang kedua, ada coherence atau koherensi, yaitu cukup pilih pernyataan yang menggunakan sumber yang valid di antara beberapa pernyataan yang lainnya. Lalu yang ketiga, ada predictability atau prediktabilitas, yaitu penggunaan teknik yang menyajikan penjelasan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan prediksi atau perkiraan yang dapat diterima atau disangkal. Lalu yang keempat ada komprehensif atau komprehensi, yaitu pilih pernyataan yang memiliki penjelasan paling runtut dan menyeluruh serta detail sehingga tidak memunculkan ketidakpastian atau kebingungan. Contohnya, pada waktu malam hari, situs e-learning sekolah yang mudah dan cepat sekali diakses karena minimnya jumlah user yang menggunakan. Jadi, ketika user mengakses situs e-learning dengan mudah dan cepat, dapat disimpulkan bahwa server sedang tidak melayani pengguna dalam jumlah banyak.
Untuk materi selanjutnya ada inferensi. Pernah nggak sih kalian akan pergi keluar, namun awan menjadi mendung dan gelap, dan kalian berinisiatif untuk membawa payung? Secara tidak sadar, otak kalian itu sedang melakukan proses inferensi. Tapi sebenarnya, apa sih itu inferensi? Yuk kita bahas. Inferensi dalam bahasa Inggris merupakan inference yang berarti penyimpulan. Inferensi juga disebut sebagai prinsip kerja logika tahap ketiga. Mengapa tahap ketiga? Karena sebelum kita menyimpulkan sesuatu, yang pertama, kita harus menganalisis faktanya terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus menafsirkan makna yang tersirat atau implikatur. Yang ketiga, baru kita akan menyimpulkan. Poin paling penting agar kita tahu apakah kesimpulan kita itu benar, yaitu dalam logika kesimpulan yang benar disebut argumen valid. Untuk menentukan validitasnya ada dua komponen utama. Yang pertama premis, yaitu pernyataan awal atau bukti yang kita punya. Lalu yang kedua konklusi, yaitu adalah hasil akhirnya. Gampangnya kalau premis adalah benar, konklusinya juga pasti benar. Contohnya akan seperti perumpamaan yang akan saya ungkapkan, yaitu premis. Komponen yang terkena air itu akan rusak, dan faktanya ada laptop yang terkena air dan konklusinya laptop tersebut rusak. Maka argumen tersebut disebut valid. Namun jika salah satu premisnya salah, maka argumen tersebut disebut invalid. Jadi kita tidak boleh asal menyimpulkan sesuatu. Oke, yang ketiga, jenis inferensi. Jenis inferensi terbagi menjadi dua jenis. Ada inferensi langsung atau immediate, ada juga inferensi tidak langsung atau mediate. Inferensi langsung atau immediate yaitu dari satu premis langsung menjadi kesimpulan. Sedangkan inferensi tidak langsung atau mediate dari beberapa premis menjadi kesimpulan. Yang keempat, jenis inferensi. Jenis inferensi ada 4 cara. Yang pertama, modus ponens. Bentuknya, jika P adalah Q, P benar, maka Q benar. Intinya, menguatkan kesimpulan. Yang kedua, ada modus tollens. Bentuknya, jika P adalah Q, Q salah, maka P salah. Intinya, menolak premis. Yang ketiga, penambahan disjungtif. Bentuknya, P adalah P atau Q. Intinya, menambah kemungkinan. Yang keempat, penyederhanaan konjungtif. Bentuknya, antara P dan Q, ambil salah satu P atau Q, yang intinya menyederhanakan pernyataan. Kesimpulannya, inferensi membantu kita berpikir logis dan menarik kesimpulan dengan benar. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa kembali. Watch it fly by as the pendulum swings.